Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillazi amarna wa aujabana bil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabil karim wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati ajmain. Wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Masyarul muslimin, jemaah salat subuh Baitul Haq, insyaallah barakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata lebih pantas kita ucapkan pada pagi yang berbahagia ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita, melindungi kita, anak istri kita dan seluruh handai taulan kita, kerabat jauh maupun dekat kita, di mana kita hampir 2 tahun terkurung dalam pandemi. Alhamdulillah, Allah selalu dan senantiasa melindungi kita. Mudah-mudahan senantiasa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu dan terus memberikan kita kesehatan lahir maupun batin. Wabil khusus warga RT 08 Kelurahan 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru dan jamaah Baitul Haq. Yang kedua, sama-sama kita bertawassul kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu-satunya manusia yang kita harapkan di yaumil mahsyar besok memberikan pertolongan berupa syafaatul uzma. Yang sering kita dengarkan syafaat. Apa itu syafaat? Kalau Pak Syafaat yang jual martabak simpang 3 Sipin itu Pak Syafaat. Ini syafaatul uzma, pertolongan besar. Ketika di padang mahsyar tidak ada satupun yang bisa nolong kita. Mak bapak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, dan siapapun yang terdekat kita di dunia tidak akan mampu memberikan pertolongan selain ibadah kita, selain amal kita dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu dari seluruh penghulu yang ada. Presiden dari seluruh presiden yang ada di dunia ini. Bahkan presiden terhebat di dunia pun seperti Saddam Hussein. Siapa lagi presiden terbesar? George Bush, Ronald Reagan, dan pemimpin besar dunia lainnya tidak akan mampu menolong kita. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan yang mampu dengan syafaat. Tentu saja syafaat ini tidak bisa kita dapatkan serta-merta, sekonyong-konyong, ujuk-ujuk dapat syafaat. Tidak. Tapi melalui perjuangan yang keras, di antaranya man ahya sunnati, kata beliau, barang siapa yang selalu menghidupkan sunnahku, man ahabbani, berarti yang mencintaiku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintaiku, insyaallah akan bersama-sama aku besok di surga. Ini jaminan Rasulullah SAW. Maka dari itu, seluruh jemaah Baitul Haq maupun seluruh jemaah yang hadir lainnya, sama-sama hari-hari kita hiasi dengan senantiasa bersalawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah, ringan, tidak perlu biaya, tidak perlu waktu yang panjang dan zikir-zikir lainnya, tapi singkat, padat dan insyaallah bermanfaat. Hari ini terlebih dahulu saya menyapa Pak Imam tadi. Ini Ustadz Taman Huri, salah-salahnya namanya. Ini teman sekolah saya nih Bu, Pak. Teman sekolah saya di pesantren As'ad, pernah tetangga sini juga, ya. Alhamdulillah beliau sudah imam sekarang. Mudah-mudahan istiqomah, amin. Yang kedua Pak RT pun sebenarnya saya ingin ketemu nih. Pak RT ini juga teman saya ini. Pak RT 08, kalau saya dulu manggilnya Udair, Pak. Kata imam juga di sini tapi tidak hadir. Kemudian Pak Umar Hanafi, ini ketua Masjid Baitul Haq ya Pak ya. Ini juga Pak RT saya dulu. Saya warga sini dulu Bu, Bapak. Jadi ketika ketua pejuang subuh, beliau ini di depan saya ini, Ustaz Bambang memberikan rekomen, meminta saya untuk mengisi pengajian. Kaget, sekaligus saya senang. Kenapa kaget? Karena sudah lama saya tidak mengisi kegiatan pejuang subuh. Saya anggota pejuang subuh dan hari ini insyaallah alhamdulillah berkenan ketua memberikan kesempatan kepada saya untuk kedua kali setelah suling kedua. Suling pertama ada nenek-neneknya sama Ustaz, suling itu apa? Alat musik itu Ustaz ya? Bukan, itu suling. Ini suling subuh keliling. Ahad pagi, ya. Nah, ahad pagi yang kedua ini yang ke 138.
183 subhanallah. Udah lama saya tidak hadir di tengah-tengah anggota PSJ. Karena kegiatan pagi saya subuh-subuh sudah ngajar keliling, Bu, ya. Saya guling, pekerjaan saya guling, guru keliling. Ya, Ustaz Manhuri tahu siapa saya. Pekerjaan saya guling, ngajar ngaji. Jadi saya background saya Ustaz bukan penceramah, tapi qori. Tapi alhamdulillah tidak ada rotan akar pun jadi. Ya. Yang kedua, Bapak-bapak dan para tokoh-tokoh masyarakat RT 08, Kelurahan Sikat Pesipin, yang saya hormati, ibu-ibu jamaah. Hari ini kita berbagi atau sharing ilmu yang sedikit atau sebagai pengalaman. Karena ini pejuang subuh luar biasa, kiprah dan eksisnya di Provinsi Jambi, terutama Kota Jambi, mampu memberikan inspirasi bagi warga-warga yang jarang sholat, terutama sholat subuh berjamaah di masjid. Kita lihat termasuk Baitul Haq, maaf, dari jumlah warga yang ada, ini dari zaman dulu, Ustaz ya, Ustaz Manhuri ya, dari zaman dahulu ini sepi jamaahnya. Jadi pejuang subuh tepat sasaran untuk mengadakan subuh keliling di masjid ini. Mudah-mudahan subuh-subuh berikutnya Baitul Haq, apalagi dengan tampilan wajah baru sekarang masjidnya. Dulu bukan seperti ini. Dulu biasa-biasa saja dulu. Sekarang luar biasa, meskipun swadaya dari biaya sendiri, bukan ada donatur, bukan ada pemerintah. Alhamdulillah sudah tampil cantik dan memegah seperti ini. Mudah-mudahan jamaahnya makin ramai nanti dengan bangunan yang baru. Amin. Allah amin. Baik, Bapak Ibu seluruh jamaah, subuh Baitul Haq mubarakallah. Karena saya pulang kampung, ini sama dengan pulang kampung saya. Pernah tinggal di sini 3 tahun lebih kurang, dan ketika itu saya belum masuk ke kategori orang yang mengamalkan ilmu. Kenapa? Ketika itu saya termasuk orang jahiliyah. Tidak perlu saya sebutkan jahiliyah seperti apa. Masyarakat sini pun tahu siapa saya, bagaimana degilnya saya dulu. Jadi alhamdulillah Baitul Haq ini pernah menginjakkan kaki sini Ustaz Ketua, tapi dan aktif hanya jamaah biasa. Karena saking degilnya saya. Di sini ada 3 masjid, Al-Hilal, Baitul Haq, satu lagi di luar sana. Iya, di arah ke sana. Jadi banyak masjid di sini. Tapi jamaahnya kalau dari luar sini, alhamdulillah, insyaallah nanti nampung jamaah-jamaah dari luar, dari orang lewat. Tapi kalau dalam, murni masyarakat dalam. RT 6 itu Al-Hilal. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Hari ini kita berbicara soal pendidikan. Terutama pendidikan untuk anak-anak sekalian. Kenapa? Sebagai orang yang bergerak di bidang dunia pendidikan, terutama Al-Quran, kebetulan pekerjaan saya hari ini udah 5 tahun terakhir sejak hijrah, taubat. Ketika saya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengandalkan ilmu yang sedikit Allah kasih sama saya berupa ilmu Al-Quran. Saya buka rumah Quran, pertama door to door, dari rumah ke rumah, dan orang tidak percaya. Kenapa? Karena background saya, masa lalu saya yang kelam gelap gulita. Tapi saya terus berusaha meyakinkan para masyarakat dan orang yang saya kenal bahwa saya sudah berubah. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah kembali ke jalan benar dengan tanggapan masyarakat. Kalau masih menganggap orang yang pernah berkasus bermasalah itu bisa taubat. Nyatanya seperti itu. Dari 100 yang bermasalah, maaf sedikit saya mereview, mengulang kembali. Dari 100 orang yang bermasalah dengan hukum, ketika kembali ke dunia nyata, kembali ke masyarakat, jarang bisa beradaptasi kembali ke masyarakat, terutama yang tidak punya ilmu. Dari 100 itu paling 10 orang yang benar-benar taubatun nasuha. Selainnya kembali lagi. Berbuat lagi. Kalau bicara dengan soal otak atau ilmu, ini saksi hidup saya depan saya, Ustaz Manhuri. Bagaimana saya ketika sekolah ranking terus dari kelas 1 sampai kuliah pun. Ada putus tengah jalan. Gara-gara degil, kalau Jambi bilang degil. Orang Indonesia bilang nakal. Tapi Allah sayang kepada saya. Ketika saya sedikit melenceng jalan jauh, diselamatkan. Beliau alhamdulillah jadi PNS. Teman-teman saya semua berhasil. PNS Bu, Pak, semua berhasil. Kalau orang Jambi sayoleh manggai. Manggai itu Bu.
Kalau Indonesia bilang cemen, nah itu saya. Tapi alhamdulillah, ya, dengan jalan yang saya jalani sekarang ini, insya Allah bisa menghapus dosa-dosa saya, masa lalu saya. Ya. Mungkin ibu belum tahu pasti di siapa lah ini, yang punya pangkalan minyak kemarin bu, di Bedeng Udair. Itu saya. Ya. 3 tahun di sini tapi tidak pernah nginjak kaki ke masjid ini. Bayangkan. 3 tahun tinggal sini tidak pernah menginjak Baitul Haq. Al-Hilal. Saking degilnya saya. Malam-malam di mana saya? Di bar-bar, di diskotik-diskotik. Tidak hanya menikmati kemerdekaan dunia, tapi menjual. Kita terlibat dalamnya. Ini kalau Pak Umar Hanafi ya sama Udair kaget lihat saya ini. Benar gak ini Rashid? Berbalik 360 derajat kondisi saya 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Ya. Bukan piring sembarang piring, tapi piring di rumah Ibu Biba. Bukan bibir saya miring, sembarang miring. Miring ini karena pemakai narkoba. Bukan lontong, sembarang lontong. Lontong ini sangat beracun. Bukan ompong, sembarang ompong. Karena dulunya sering dan suka makan racun. Ya, mari kita lihat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma tabnu Adam. Ini hadis sangat populer, bahkan sering disebut oleh para dai-daiyah, para hafiz-hafizah, para ustaz-ustazah ketika ada pertemuan pengajian. Populer sekali. Dan hadis ini sungguh bermanfaat dan ajaib jika kita kerjakan, kita amalkan. Iza ma tabnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Paham Bu ya? Ibu-ibu sedang pengajian. Saya lihat di bawah tadi yang isi pengajian dan khotib di Masjid Baitul Haq luar biasa. Itu ustaz-ustaz kondang semua. Lihat tadi jadwal khotib. Luar biasa. Sempat 10 menit saya berdiri depan itu, luar biasa. Artinya apa? Baitul Haq tidak kurang dalam hal segi pemberi materi, tinggal mengamalkannya saja. Bagaimana sholat subuhnya seramai sholat Jumat? Itu dari tema pejuang subuh. Bagaimana sholat subuh seramai sholat Jumat? Kita lihat sekarang sholat subuhnya hari ini berapa orang kita hitung? Maaf. Selain anggota pejuang subuh, ada berapa yang anggota masyarakat ini? Miris sekali. Inqata amaluhu illa min salasin. Terputus semua tiganya. Karena waktu sedikit sekali jadi kita percepat ya. Karena pejuang subuh akan sparring partner futsal gitu. Ini pejuang subuh ini luar biasa. Saya makanya ketemu teman lama, berapa umur sekarang Sir? Bagi yang tahu masa lalu saya, dia sit aja lah. Kalau ketemu saya, Ustaz apa kabar? Berarti orang baru. Ketika CS, berarti orang sudah pernah terpidana. Gampang saya ngebaginya. Ada 3 panggilan saya. CS, apa kabar? Ini mantan siapa? Blok apa? Blok sekian. Tahu berarti. Tanya blok. Pesantren berarti. Ya, saya jebol pesantren Bu. Bukan pesantren As'ad. As'ad 6 tahun sama Ustaz Damanhuri 6 tahun. Tapi pesantren yang untuk orang-orang yang surga itu saya 2 tahun. Ya. Dari 8 tahun saya dapat 2 tahun karena di sana guru ngaji juga, alhamdulillah. Itulah orang berilmu, Allah kasih orang berilmu kelebihan baik di dunia maupun akhirat. Nanti kita lihat. Ya. Jam 6.30 nanti PSG akan sparring dengan klub futsalnya Majelis Penceramah Indonesia. Saya juga anggota MPI sebenarnya. Ya. Jadi terputus semua amalnya kecuali 3 illa min salasin. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedikit saya ulang karena paham semua, sedikit saja. Sedekah jariyah, apa sedekah jariyah? Sedekah yang bermanfaat untuk kepentingan orang banyak seperti Baitul Haq ini. Masih banyak mengulurkan bantuan dana-dana untuk membangun masjid yang selesai, belum rampung. Jangan takut Bapak Ibu jamaah Baitul Haq, warga Terapan mengafikatkan harta atau duitnya, melakukan celeng-celeng masjid atau kotak-kotak infak di bawah. Jangan khawatir, akan ganti Allah dan lebih baik lagi, janji Allah. Ya. Janji Allah tidak pernah meleset. Innallaha la tukhliful mi'ad. Janji polisi meleset, janji hakim apalagi, janji kesasa makin parah lagi. Yang kedua,
Al ilmu yang bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau punya ilmu pakai. Ustaz Aman Huri jadi imam, dipakai ilmunya di pesantren As'ad. Alhamdulillah ada imam muda di sini. Ada ilmu yang bisa ngajar ngaji. Seperti saya ngajar ngaji itu dari subuh sampai ke malam, 15 rumah sehari. Alhamdulillah, orang para susah saya berkah, amin. Dari setengah 7 pagi sampai jam 9 malam, keliling 15 rumah ngajar ngaji saya. Mulai dari anak-anak prakteka sampai emak-emak, bapak-bapak bu tanah. Ada yang umur 60-an ngaji sama saya. Nggak tahu. Di dalam penjara sana lebih parah lagi. Umur 70 kakek lewat tak tahu alif bata. Doa mandi wajib pun tak bisa bu. Pak cucu lah heret-heret, apa teteret. Aku gawe selama ini. Yang ketiga, wawaladun soleh ia do'ulah. Ini yang terpenting. Anak-anak yang soleh yang mampu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya baik masih di dunia, masih hidup, maupun dalam kubur ketika sudah mati. Ini yang sangat miris. Yang ketiga saya permasalahkan, wawalun soleh. Bagaimana kita mencetak anak soleh saat ini? Kita lihat kalau tangannya cuma HP, tengok sekarang di rumah, anggota keluarga bapak, emak, anak 3, HP bisa-bisa 7. Yang bersosial lain, yang untuk telepon lain, untuk yang ini lain, yang mak-mak lain lagi. Di rumah mak dewean, tapi kembang itunya, keladinya itu banyaknya. Ada 13 macam kembang kan bu, termasuk janda bolong dan janda kembang. Janda bolong, janda kembang, dan janda-janda lainnya. Saya heran, jelas janda ya aja bolong. Jangan sampai Al-Quran di rumah ibu kalah jumlah dengan HP sama kembang. Al-Quran di rumah itu mungkin sih kok berebut, kalaupun berebut ngaji. Mulai maghrib, bukan yang kalau kampung saya Ustaz, tak ketua sama Ustaz Murid tahu itu. Di Kumpe itu kalau maghrib mati total TV. Tidak ada suara TV sedikit pun. Apalagi HP nggak ada itu kan. Semua main ngaji ke masjid, semua ngaji ke musola, semua ngaji ke rumah guru ngaji. Sampai Isya. Kalau kini apa yang dengar di TV itu? TV hidup, HP kiri kanan semua, tanpa sholat, tanpa ngaji. Ku menangis membayangkan. Itu suara TV. Rato-rato di rumah tuh. Siapa penontonnya? Emak-emak. Mulai jam 4 sore itu, tukang ojek, tolong antarin saya. Itu TV tuh. Dari jam 4 habis asar sampailah Isya TV. HP juga. Bapak sibuk main HP, mak sibuk main HP, anak sibuk main HP di rumah. Jadi silakan saja teknologi, silakan saja ilmu pengetahuan, tapi ketika sakral yang seperti maghrib ngaji, baca Quran, sholat. Ketika Quran semua ngumpulkan di masjid, di rumah, dari sekolah, ada kuliah, kumpulkan anak kita. Kalau saya 3 anak di rumah bu, maghrib masih main HP juga, tegak pegang saya depan itu, tak 3 HP, taruh di depan TV, mati TV, sholat. Itu udah 2 tahun saya kerjakan. Insya Allah, bukan keras tapi tegas sama anak. Kalau tidak tegas sama anak, sekarang kita dipijak kepala kita. Dengar carut marut mereka, oceh-ocehan mereka luar biasa. Dari mana? Dari sumber media sosial. Kita kasih HP untuk belajar sama guru daring, dia manfaatnya untuk main game-game atau media sosial. Lengah dikit kita lewat. Ini kerisauan saya. Mudah-mudahan seluruh jamaah Baitul Haq yang hadir pada malam yang pada pagi ini, mulai hari ini ayo bu, bapak, kita tegas sama anak. Boleh main HP, tapi ketika jam sholat, kerjakan sholat. Kembali lagi kepada amal jariah. Amal jariah ketika kita laksanakan luar biasa bermanfaat ketika kita sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Jangan pelit untuk berinfak untuk kepentingan
orang banyak. Ada juga dosa jariah. Ada amal jariah, ada dosa jariah. Saya mohon maaf berdiri nih karena susah duduk. Sehari-harian hampir 12 jam duduk ngajar ngaji. Dari pagi malam jadi susah agak duduk. Ya. Siapa itu dosa jariah? Orang yang mengajarkan hal-hal yang buruk dan yang diajarkannya mengerjakannya seumur hidupnya. Contoh para narapidana di LP. Mereka itu dikelompokkan dalam satu kamar Bapak Ibu. Ini sedikit cerita. Satu kamar itu isinya ada 12, bahkan ada yang 20 lebih tergantung kamarnya besar atau kecilnya. Satu kamar itu kasusnya beda-beda. Ada jambret, ada copet, ada rampok, ada maling kolor, ada maling canah. Semua bermacam-macam kasus. Ketika mereka masuk, kau kasus apa? Copet bang. Lu kan kau copet. Berapa dan copet dapatnya? Keren dikit. Apa? Jambret. Macam mana caranya bang? Begini diajarin. Ganti gawe mereka di sana itu. Ya ikut majelis taklim. Alhamdulillah ada di sana majelis taklim. Jamaah tabligh yang memprakarsai ada anggota agama sekalian sana. Mereka dari pagi sampai jam 1 siang, sampai jam 4 sore ada di masjid, mereka kumpul di masjid. Itu gak bagus. Cuma tidak seberapa orang ikut. Yang lainnya mau di kamar. Nah, itulah kesempatan ngobrol, belajar ilmu sesat pula diajarin. Yang jambret diajari merampok, yang merampok diajari nodong, yang nodong diajari nipu semacam. Akhirnya keluar, kembali ke masyarakat, mereka pakai ilmu diajarin tadi. Yang ternyopet naik kelas jadi jambret. Ketika masuk lagi kau ke sipir. Iya Pak. Apa kasus kau? Jambret. Mantap, naik. Tapi kan aku naik jabatan. Yo, kepala kau naik jabatan. Dari nyopet, jambret bangga dia Bu. Atau kena narkoba, keluar yang ternyata jual, masuk lagi. Apa kasus kau? Saya bandar Pak, naik jabatan. Begitulah. Jadi makanya yang proses terakhir dari Kalapas, karena saya rutin ke sana, insyaallah seminggu sekali, kadang bahkan 2 minggu sekali saya ke sana ngisi materi pencerahan bagi para narapidana. Rutin saya ke sana 2 minggu sekali, sebulan terakhir, sebulan lah sibuk, sebulan baru sekali kemarin saya jual sana. Itu namanya dosa jariah. Ilmu yang diberi orang lain sesat dan orang itu mengerjakannya bahaya sekali. Selagi dia begawe hal yang buruk, ngalir terus bar dosanya, tanpa mengurangi dosa ya orang yang berbuat itu. Sama kayak amal jariah. Jadi intinya untuk para pejuang subuh teruslah eksis, teruslah memberi informasi dan ajak kepada masyarakat berdakwah, karena kalian juga berdakwah, kita juga berdakwah. Berdakwah itu tidak mesti ceramah, tidak mesti ini, mengajar orang sholat pun berdakwah, baik melalui grup, melalui apa. Maka saya walaupun umur sudah 47 masuk 8, ya, jadi masih awet muda, insyaallah. Kalau saya manhuri dia mulai putih-putih. Kalau saya kalau gigi kena narkoba tadi Ustaz, kalau orang ini jenggot masih kayak orang bujang nah, mau botak ya. Enggak ada yang putih. Ya. Karena saya bergaul sama anak muda nih, jadi muda-muda semua nih. Saya WA kaget kemarin sama Sahrul. Saya pikir ini seumuran saya. Anak saya ini. Astagfirullahalazim. Berarti sudah tua saya. Enggak nyadar diri saya, Herul. Itulah tidak sadar diri udah tua kata istri. Ternyata anggota PS muda, PSG muda-muda semua luar biasa anak-anak saya. Ya, jadi pengalaman selalu saya demikian. Mudah-mudahan motivasi bagi anak pejuang subuh, mudah terus eksis, jangan sampai terjun kedua yang saya sebut tadi, ya. Rugi besar. Kalau saya itulah teguran Allah SWT mungkin kepada saya. Kalau mungkin saya teruskan di luar kemarin tanpa masuk dalam pesantren 3 hal. Orang narkoba kan 3 terminalnya. Yang pertama masuk kuburan, overdosis. Yang kedua masuk rumah sakit jiwa karena otaknya kena. Yang ketiga masuk penjara. Nah, saya yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya khairun nas ampahum linnas. Saya bermanfaat di sana. Karena itu kan pada ngaji tuh. Karena ada keluarga sana. Bisa ngaji. Oke, masukkan ke masjid. Setahun saya dikurung, setahun di masjid stay di sana. Ya, jadi guru ngaji. Orang para narapidana, azan, subuh, pokoknya 5 waktu. Bebas saya karena Allah kasih ilmu. Ya. Jadi selagi masih muda, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kejar cari ilmu. Apa kata Allah? Allah akan angkat derajat orang berilmu, pengetahuan, orang beriman di antara kamu. Beberapa derajat, jangankan di akhirat, di dunia saja kita sudah diangkat. Tengok orang yasinan. Dikit Bu, Bapak, bentar lagi. 5 menit lagi. Orang yasinan. Depan yasinan tuh, ustaz yasinan tuh, kalau makan dia duluan. Paha ayam, daging semua macam dia duluan.
Alhamdulillah tidak kena gigit nyamuk. Yang tidak tahu ngaji di luar, rokok, alasan sakit perut, alasan begini begitu, tidak tahu ngaji. Enak, disuruh masuk malu, kakek suruh dari Quran, suruh Yasin, tidak bisa ngaji. Di luar duduk gigit nyamuk. Makan belakangan sisa orang. Yang melakukan Pak RT, Pak RT belakang ustad semua. Ya, mengangkat ngaji. Apalagi di akhirat. Allah janjikan itu angkat derajat. Jadi kalau masa muda kawan-kawan semua dihabiskan dengan kayak saya dulu saya wajila, rugi. Jadi jangan sampai kayak saya lagi. Rugi berapa tahun saya rugi? Hampir umur saya 47, hampir 30 tahun saya rugi. Kemana 30 tahun itu? Astagfirullahaladzim. Ya. Ini 3 tahun di sini nggak pernah masjid Al-Hilal, masjid Baitul Haq. Itu rumahnya budak itu, bedeng 3 itu bu, yang bersih kali pangkal minyak itu rumah saya tuh. Istri hilang diambil orang. Gara kita degil. Lagi. Jarang pulang, tak tahu di mana, dugem sana dugem sini. Mabuk sana mabuk sini. Sekarang efeknya kalau setahun 2 tahun efeknya belum nampak narkoba. Tapi 10 tahun kayak saya sekarang baru mulai gigi hilang, enggak tahu kemana hilangnya, jatuh udah ada. Tahu hilang. Ke dokter gigi saya supaya bapak dukung pakai pak, iya, pakai apa pak? Dokter pakai baju, saya pakai baju, bukan. Maaf Pak Ustad, dia tahu. Pak Ustad dulu memakai narkoba, ya kenapa? Gigi Ustad hilang 1% tanpa. Diabetes juga. Saya sejak selesai maka kuruskan, mungkin Ustaz Amanuri lihat saya kuruskan dulu gemuk di sini. Kenapa? Gara-gara diabetes. Dari mana sumber? Dari narkoba. 10 tahun berefek dampak narkoba itu. Jadi mungkin itu dapat saya sampaikan. Nanti ada lagi ada kegiatan totok punggung. Ini juga nih warga sini nih, Jun Hendrik, warga sini, bapaknya orang sini. Barik Bekam ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Para Allah saya mohon ampun kepada Bapak Ibu jamaah Baitul Haq, para gerakan pejuang subuh Jambi. Kalau ada salah kata dalam penyampaian saya atau terlalu vulgar, mohon maaf, bukan maksud membuka aib saya sendiri, tapi ini merupakan poin untuk kita memotivasi sahabat-sahabat semua, bapak-bapak ibu yang punya anak bujang, yang anak masih remaja, tolong jaga anaknya betul-betul. Handphone boleh saja dikasih, tapi kontrol, tidak boleh lepas. Pastikan bisa ngaji, bisa sholat, karena ini modal. Modal apa? Modal untuk ibu-ibu sekalian juga. Apa yang mereka katakan, Allahu Rabbi firni warhamni, ya, wali walidayya warham kama rabbayani shaghira. Tidak mungkin bisa mereka kerja kalau HP aja dipegang selama dunia. Tidak belajar doa, tidak belajar sholat. Ya. Mudah-mudahan dapat sampaikan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.